saya sebagai informasi, memang saya sudah menguasai informasi yang saya minta dari lembaga lain yaitu KPUD. Tetapi yang saya minta itu adalah yang dikuasai LKD Karsipan karena ini mempunyai nilai yang berbeda. Secara peraturan perundangan Karsipan, KPUD sebenarnya tidak berhak memiliki itu barang. Sehingga saya merasa KPUD memberikan barang yang nggak sah secara hukum dimilikinya. Seharusnya barang itu diserahkan oleh LKD, Lembaga Karsipan Daerah, menurut Undang-Undang Karsipan, di mana pada saat penyerahan barang dari KPUD ke LKD itu melakukan yang namanya autentikasi. Ada proses autentikasi yang lebih tinggi dari verifikasi, lebih tinggi dari klarifikasi, yaitu mengecek apakah barang ini otentik, yang diterima ini salinan ijazah itu otentik. Baik, saya konfirmasi ya, Saudara Yulianto Widiarjo. Tanggal lahir kapan Pak? Agamanya Islam. Alamatnya di mana Pak? Jalan Superberita 8 dari 1 Sumur Batu Kemayoran dari 1. Siapa ya Pak? Ada buat resume nggak? Resume? Iya. Ada dalam hati saya. Oke, bisa jadi biar kemarin sudah saya sampaikan, jadi biar membantu kita kalau ada semacam summary atau makalah atau apa, biar nanti mempermudah. Ya dan nanti dikirimkan saja biar kami nanti efektifkan makalah permohonan ahli yang disampaikan. Izin Ketua Majelis, Ya. sesuai dengan kode etik Komisi Informasi, tentu kami berharap akan dihadirkan sebagai ahli ya. Ya, Tentu kami memeriksa juga pada saat kalau para pihak kami periksa di pleno, kalau ahli kami periksa di majelis komisioner. Tentu kami tidak boleh memeriksa seseorang yang memiliki hubungan darah semenda sampai 3 dan 2. Tapi secara terbuka karena ini Komisi Informasi, kami memiliki spirit jiwa transparansi bahwa beliau pernah menjadi Ketua Komisi Informasi di Jakarta sesuai dengan CV yang baru saya baca. Secara pribadi kami mengenal beliau sebagai senior kami, tetapi secara profesional kami akan menjalankan tugas secara profesional. Tapi secara darah tidak ada hubungan. Sehingga ini pemohon dan termohon juga harus mengetahui bahwa secara kekerabatan yang diatur hubungan saudara sampai 2 sampai 3 semenda hubungan keluarga dari pihak penulis atau pihak pasangan istri kalau di sini. Mungkin itu supaya clear juga, jangan sampai nanti ini jadi konflik of interest ya. Karena memang beliau memang pernah juga tugas di Komisi Informasi Jakarta bagi sebagai ketua. Mungkin itu teman-teman supaya memberikan pencerahan buat kita bahwa ini clear ya, tidak ada hambatan secara etika. Terima kasih. Ya, prinsipnya tidak ada hubungan pekerjaan ya dengan Komisi Informasi. Kemudian kami tambahkan juga bahwa ahli bersama dengan tim kuasa hukum dan pemohon juga tidak punya hubungan asal, hubungan saudara, apalagi sampai tingkat 9 tingkat 2 atau tidak. Dan termasuk Pak Bonan Tua yang kasih maaf, saya punya mandat itu tidak ada hubungan saudara, mungkin dari hubungan karena memiliki mungkin dari 3 sebenarnya aman ya. Terima kasih. Baik, yang pasti tidak ada hubungan pekerjaan, tidak ada hubungan kerabat, itu paling gampang sebenarnya kan di situ. Intinya ini sudah dikirim, nanti biar dilengkapi. Terus saya berharap setelah ini ada resumenya ya Pak. Ini saya minta dari awal biar jadi mana. Saya sumpah dulu, kami silakan. Petugas, silakan masuk ke depan. Ikuti lapor saya Pak ya. Wallahi, demi Allah, saya bersumpah berjanji sebagai ahli akan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian saya dengan sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan.
Baik, karena ini ahli dihadirkan oleh saudara pemohon, saya persilakan untuk memulai. Mungkin ada. Oh, nanti Pak. Jadi nanti alurnya saya kasih kesempatan pemohon mengeksplorasi, selesai sudah, nanti baru saya beri kesempatan kepada pemohon. Baru nanti kalau pemohon para pihak sudah selesai, jika diperlukan nanti majelis. Saya kira silakan. Baik, ke majelis yang terhormat, kemudian kepada ahli, mungkin kami mulai saja ya Pak ya, bertanya terkait dengan keahlian ahli. Yang pertama, bisakah saudara ahli jelaskan kepada kami apa keahlian saudara? Baik, terima kasih. Mohon kita terlebih dahulu yang menjelaskan saya bahwa keahlian saya ini adalah keahlian satu dari sisi pendidikan, saya satunya manajemen, S2 saya administrasi. Kemudian dalam sisi keterbukaan informasi publik, saya pernah bertugas menjadi komisioner di Komisi Informasi Publik di DKI Jakarta, dan saya sudah menyelesaikan beberapa kali persidangan dalam kaitan dengan persoalan sengketa informasi, sehingga dengan begitu secara praksis saya sangat memahami bagaimana praktek-praktek dalam pelaksanaan undang-undang keterbukaan informasi publik. Oke, saya kira clear ya. Berarti kami memang mempunyai kompetensi untuk memberikan keterangan sebagai ahli dalam persidangan ini. Nah, kemudian berikutnya, ini kan sengketa ini karena adanya penafsiran yang berbeda terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Yang saudara ahli pahami, apa sebetulnya esensi daripada penerapan informasi publik? Ini kan undang-undang baru yang mulai setelah reformasi, gitu ya, terutama di tahun 2008. Sebelumnya kan kita tidak pernah punya undang-undang penerapan informasi publik. Apa sebetulnya esensi daripada undang-undang ini? Esensi undang-undang ini adalah bagaimana aparatur pemerintah atau badan publik itu bisa melakukan transparansi dan akuntabilitas. Itu esensinya, sehingga dengan begitu segala informasi yang bersifat publik itu bisa diakses oleh publik. Jadi inti daripada undang-undang ini adalah transparansi, akuntabilitas, dan informasi bisa diakses oleh publik ya Pak. Berarti menurut ahli, undang-undang ini lahir untuk memberikan kebebasan kepada publik mendapatkan informasi. Betul. Apakah informasi yang boleh didapatkan oleh masyarakat itu adalah informasi apa saja? Kemudian batasan-batasannya seperti apa? Ada informasi yang tidak boleh didapatkan oleh publik, ada informasi yang boleh didapatkan oleh publik, yang saudara ahli pahami seperti itu. Baiklah, untuk segala hal informasi badan publik harusnya bisa diakses oleh warga negara, oleh masyarakat. Hanya memang pada Undang-Undang Nomor 8 tahun Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 itu menjelaskan bahwa ada pasal 17 yang mengenai informasi yang dikecualikan. Tetapi hal itu yang bersifat satu pertahanan keamanan negara yang bisa dikecualikan, data pribadi, kemudian mengenai data yang berhubungan dengan persaingan usaha tidak sehat, kemudian juga mengenai keamanan dan pertahanan negara. Selain itu juga mengenai untuk yang masih berkaitan dengan proses penegakan hukum. Itulah informasi-informasi yang dikecualikan. Khusus dalam hal perlindungan mengenai data pribadi, informasi yang dikecualikan itu semuanya akan terindusir manakala orang tersebut sedang mengincar atau berkontestasi pada jabatan publik, yaitu pada pasal 18 ayat 2. Di situ secara jelas menjelaskan bahwa bagi yang mendapatkan pejabat publik, maka segala atribusi pribadi itu menjadi milik. Baik. Berarti menurut ahli, pasal 17 ini telah membatasi beberapa informasi yang dikecualikan untuk diketahui publik ya, seperti yang tadi saudara ahli jelaskan yang berhubungan dengan informasi internasional, keamanan negara, persaingan usaha, data bidang ekonomi yang sumber daya alam dan seterusnya.
Ya. Saya ingin masuk ke dalam pasal 18 ayat 2 yang tadi disebutkan oleh ahli bahwa ada informasi yang tidak dikecualikan. Apa artinya tidak dikecualikan oleh ahli? Definisinya seperti apa? Yang dikecualikan dan tidak dikecualikan itu apa definisinya? Seperti kan dalam pengertian pasal 18 ayat 2 itu menjelaskan bahwa, maaf sebentar saya bacakan di arti salah. Itu pasal 18 ayat 2 tidak termasuk informasi yang ditarik sebagaimana dimaksud pada pasal 17 huruf G dan huruf A antara lain apabila satu pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, B pengungkapan berkaitan posisi seseorang dalam jabatan publik. Adapun pasal 17 huruf G dan huruf A adalah informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta autentik kemusuhan pribadi dan kemauan terakhir atau pembahasan seseorang. A. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu A. Riwayat dan kondisi keluarga, 2. Riwayat dan kondisi perawatan, pengobatan, kesehatan fisik dan fisik seseorang, 3. Kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening seseorang, 4. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, rekomendasi kemampuan seseorang dan catatan menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal, I. Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau maaf itu G dan A aja. Baik, itulah. Tetapi hal tersebut akan mengungkap ketika pengungkapan itu berkaitan dengan posisi seorang di dalam jabatan publik. Artinya ketika seorang menjadi calon gubernur ataupun sudah menjadi gubernur, maka pasal 17 huruf A itu semuanya menjadi bisa dibuka dan diakses oleh publik. Oh, pasal 17 huruf H ya? Itu berdasarkan pasal 18 ayat 2 huruf B. Ya, berarti data pribadi seseorang yang awalnya dikecualikan, tetapi ketika digunakan untuk jabatan publik, maka di situ tidak ada lagi sifat pribadinya. Itu berubah menjadi sifat publik. Menjadi hilang di situ. Oh, berarti langsung berubah menjadi sifat publik ya? Oke, baik. Kemudian berikutnya lagi kami ingin tanya soal seseorang, ya kami tidak sebut nama ya. Ada seseorang kemudian pada saat mengikuti pilkada di katakanlah di DKI Jakarta, ya kami tidak sebut nama ahli karena ini kan keterangan ahli bukan saksi gitu ya. Kemudian yang bersangkutan menggunakan ijazahnya sebagai persyaratan untuk mendapatkan jabatan tersebut. Kemudian disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah sebagai persyaratan gubernur. Lalu yang bersangkutan selesai. Ya, selama yang bersangkutan masih menjabat sebagai pejabat publik, memang informasi pribadinya tidak pernah menjadi persoalan. Tetapi kemudian setelah selesai menjadi pejabat publik, yaitu gubernur, kemudian ada keinginan publik untuk mengetahui data informasi pribadinya, terutama yang berhubungan dengan ijazah. Ya. Menurut ahli, apakah seseorang yang pada saat masih menjabat, setelah menjabat sebagai pejabat publik, apakah memang data pribadinya tidak boleh lagi dibuka yang berkaitan dengan persyaratan mendapatkan jabatan tersebut, ataukah memang pasal 18 ayat 2 huruf B itu masih mengikat yang bersangkutan karena dokumennya dipakai untuk mendapatkan jabatan tersebut? Baiklah, dokumen itu kan berkaitan dengan posisi jabatan. Ketika beliau menjabat dan terus ketika beliau menjadi calon, informasi itu memang menjadi informasi publik. Namun ketika beliau sudah tidak menjabat, gitu, tetapi karena itu sudah terlanjur menjadi milik publik, maka semua data-data tersebut akan tetap menjadi informasi milik publik. Kenapa? Karena hal ini juga berkaitan dengan pada nilai kesejahteraan. Ini nanti akan berkaitan dengan undang-undang kearsipan, di mana dalam undang-undang kearsipan itu juga akan menjelaskan bahwa segala arsip yang berkaitan dengan kepentingan pemerintahan
maka itu bisa dibuka oleh publik. Nah, disinilah persoalannya. Maka dalam kasus pada hari ini, mungkin ini belum masuk tapi silakan tidak. Ya. Itu bahwa adanya kepentingan Andri dengan saudara pemohon informasi Bonatua berkaitan dengan arsip pada pencalonan gubernur itu harusnya sudah menjadi milik publik dan bisa diakses. Iya. Baik. Ya, oke. Berdasarkan pasal 17 huruf A, itu kan ada data-data pribadi yang termasuk salah satunya berkaitan dengan pendidikan. Nah, apa yang dimaksud dengan data pendidikan yang sifatnya dirahasiakan dan sifatnya ketika sudah tidak dikecualikan? Apakah data pendidikan itu berkaitan dengan nilai ketika mengikuti satu pendidikan? Apakah berkaitan dengan dokumen rekam jejak akademiknya kah? Ataukah juga termasuk dokumen ijazahnya yang digunakan untuk mendapatkan jabatan tersebut? Jadi batasan dokumen pendidikan itu seperti apa, saudara? Kalau dalam proses dalam pilkada, sebetulnya yang dipersyaratkan kan adalah ijazah. Tentunya dalam proses memperoleh ijazah, segala rekam jejak itu harusnya ada. Oleh karena itu, untuk menetapkan ijazah itu menjadi sah, untuk mengikuti proses pada kontestasi pemilihan gubernur, di situ kan tentunya rekam jejak daripada itu menjadi harus dilihat dalam kerangka menilai otentifikasi dokumen tersebut. Gitu. Baik, wah ini makin menarik ini. Saudara ahli, ketika ijazah, kalau data akademik yang lain kan tidak diserahkan kan, seperti nilai, ya, seperti lembar pada saat mengikuti pendidikan di universitas itu kan tidak diserahkan. Yang diserahkan karena berdasarkan persyaratan pilkada yang diminta itu kan hanyalah ijazah. Kemudian ijazah diserahkan maka berdasarkan pasal 18 ayat 2 huruf B termasuk yang dikecualikan informasinya. Tetapi kemudian yang berkembang belakangan ini adalah ada penafsiran yang berbeda dari lembaga yang punya kewenangan untuk memberikan informasi itu kepada publik bahwa ijazah itu termasuk informasi publik yang dikecualikan. Menurut ahli seperti apa? Apakah itu argumentasi dari lembaga tersebut memang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, ataukah memang argumentasi tersebut adalah argumentasi yang mereka tafsirkan dari undang-undang dan tafsir itu tidak sesuai dengan aturan undang-undang itu sendiri? Artinya kita sebetulnya kembali aja kepada pasal 18 ayat 2 tadi. Kita kembali saja ke sana bahwa ketika seseorang menjabat publik, maka segala atribusi pribadi termasuk ijazah itu sudah menjadi milik publik. Oke, baik saudara ahli. Ketika misalnya lembaga tersebut kemudian mengatakan bahwa kami punya aturan internal yang telah kami keluarkan bahwa terkait dengan penggunaan ijazah, kemudian terkait dengan akses publik terhadap ijazah pejabat publik, itu kemudian tidak bisa kami buka karena sudah diatur oleh aturan yang mereka miliki juga. Nah, apakah aturan mereka yang mereka miliki dengan ketentuan pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, mana kekuatan hukumnya yang lebih kuat gitu? Ya, kalau menurut hierarki peraturan perundang-undangan secara jelas bahwa peraturan internal itu kan tidak boleh mengalahkan undang-undang. Jadi memang pada akhirnya kita tetap akan tunduk pada undang-undang, bukan aturan-aturan internal yang ada di lembaga-lembaga publik yang kemudian menafsirkan bahwa itu dikecualikan gitu ya. Betul. Ahli. Oke, baik. Kemudian berikutnya lagi ahli, saya ingin tanya soal uji konsekuensi. Ya. Apakah memang terhadap suatu data publik yang digunakan pada saat mencalonkan diri untuk mendapatkan jabatan, entah mungkin gubernur, wali kota, bupati, atau juga termasuk presiden, ya ini karena kan ahli ini. Apakah memang terhadap data-data tersebut meskipun diatur secara tadi regulasi bahwa pasal 18 ayat 2 huruf B mengecualikan itu, apakah memang harus dilakukan uji konsekuensi gitu terhadap data-data itu? Menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi iya. Dan untuk itu Komisi Informasi Pusat sudah menerbitkan satu peraturan Komisi Informasi mengenai uji konsekuensi, tata cara pelaksanaan uji konsekuensi. Apa urgensi dan apa manfaat daripada uji konsekuensi? Uji konsekuensi itu adalah untuk menjelaskan kepada publik apabila informasi tersebut dirahasiakan,
apakah dia punya kemanfaatan buat publik, apabila ditutup itu akan mempunyai kemanfaatan publik, apabila dibuka bagaimana, dan mana kemanfaatan yang besar ketika informasi publik tersebut ditutup ataupun dibuka. Oke. Itu salah satu fungsi daripada uji konsekuensi. Baik. Ketika pasal 18 ayat 2 huruf B telah mengatakan bahwa itu sifatnya terbuka, termasuk ijazah misalnya, apakah memang urgensi juga untuk dilakukan uji konsekuensi, padahal undang-undang mengatakan bahwa itu sudah dibuka? Uji konsekuensi sebetulnya tidak begitu terkait dengan pasal 18 ayat 2. Karena bagaimanapun juga kewajiban badan publik ketika dia menetapkan informasi-informasi yang dikecualikan, maka badan publik itu harus melakukan uji konsekuensi terhadap semua informasi-informasi yang dikecualikan oleh badan publik tersebut. Jadi bukan hanya sekedar pada persoalan berkaitan dengan jabatan publik. Ketika misalnya lembaga publik kemudian menentukan mana daftar-daftar informasi yang harus mereka tutup dengan melakukan uji konsekuensi, tetapi kemudian berdasarkan pasal 18 ayat 2 huruf B, ya, itu kemudian mereka tafsirkan bahwa itu termasuk salah satunya adalah ijazah, gitu ya. Padahal berdasarkan pasal 18 ayat 2 itu kan harusnya dibuka, gitu ya. Apakah kewenangan-kewenangan seperti itu melanggar undang-undang keterbukaan informasi publik, ataukah memang itu yang memang harus dilakukan oleh mereka seperti itu? Itu ketika berkaitan dengan jabatan publik mereka tetap menutup, itu jelas melanggar. Oh, oke. Ya, karena kan bagaimanapun juga dalam perlindungan data pribadi ada data yang sifatnya umum, general, seperti nama, kemudian tempat tanggal lahir, agama, itu semuanya merupakan data-data pribadi yang sifatnya umum. Kecuali data-data yang bersifat khusus, seperti biometrik kesehatan. Nah itu yang bisa ditutup, itu walaupun 18 ayat 2 menyatakan itu, tetap aja tidak boleh. Itu hanya dokter yang ketika melakukan tes itu yang boleh melihat. Tetapi masyarakat umum tidak boleh. Berarti jadi kalau ada dua hal mengenai uji konsekuensi itu kan berkaitan bukan hanya pada undang-undang keterbukaan informasi publik. Kalau berkaitan dengan jabatan publik pasti kemudian nanti ada perlindungan data pribadi. Uji konsekuensi terhadap perlindungan data pribadi itu harus dilihat. Data pribadi itu yang sifatnya umum atau yang bersifat khusus. Ketika yang bersifat umum, maka dia bisa untuk dibuka oleh publik. Tapi begitu yang bersifat khusus, itu adalah seperti biometrik kesehatan, itu kan hanya kewenangan dokter, maka itu yang tidak bisa diakses oleh publik. Baik, Pak. Ini berarti menurut ahli, ya, apakah pada saat ijazah ditentukan sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan hasil uji konsekuensi mereka, dan kemudian mereka tetapkan di dalam peraturan internal mereka bahwa itu termasuk informasi yang dikecualikan, apakah menurut ahli itu adalah satu peraturan yang bertabrakan dengan undang-undang keterbukaan informasi publik? Betul. Baik, oke. Kemudian terakhir saya ingin tanya soal uji konsekuensi lagi. Menurut pengetahuan ahli, berdasarkan juga peraturan yang tadi dikutip dari Komisi Informasi Pusat, saudara ahli, uji konsekuensi itu dilakukan pada saat sesuatu itu ditetapkan dulu sebagai informasi yang ditutup, ataukah dilakukan dulu baru kemudian ditutup informasinya? Karena ini ada praktek yang berbeda nih ya. Saya ambil contoh, saya tidak sebut nama lembaganya gitu ya. Ada satu lembaga menutup informasi terkait dengan ijazah yang sekarang jadi polemik, ya, saya tidak sebut juga namanya. Kemudian ada 9 informasi yang ditutup, tapi kemudian belum dilakukan uji konsekuensi. Baru kemudian setelah itu akan mereka lakukan uji konsekuensi terhadap 9 item yang mereka tutup. Seperti apa prosedur dan tata cara melakukan uji konsekuensi? Menurut peraturan Komisi Informasi tentang uji konsekuensi, itu uji konsekuensi bisa dilakukan ketika badan publik menetapkan informasi publik tersebut termasuk informasi yang dikecualikan. Satu. Dan yang keduanya, dalam proses persidangan di sidang Komisi Informasi, ternyata daftar informasi publik yang dikecualikan belum dilakukan uji konsekuensi, maka majelis komisioner bisa memerintahkan kepada badan publik untuk segera melaksanakan uji konsekuensi dengan dihadiri oleh pihak ketiga. Dengan dilakukan konsekuensi, dengan informasi dinyatakan tertutup tapi belum dilakukan uji konsekuensi, menurut saudara ahli, apakah itu pelanggaran undang-undang KIP? Kalau berdasarkan peraturan Komisi Informasi mengenai uji konsekuensi, nah di sini yang agak masuk dalam ruang abu-abunya, karena dalam komisi peraturan tersebut itu uji konsekuensi bisa dilakukan, yaitu satu,
ketika badan publik menetapkan itu harus dilakukan uji konsekuensi. Yang keduanya ternyata belum dilakukan, maka majelis komisioner bisa memerintahkan. Artinya memang ketika menetapkan data informasi yang dikecualikan, bisa saja badan publik belum melakukan, tetapi ketika menjadi sengketa informasi, maka uji konsekuensi harus dilakukan atas perintah daripada persidangan di Komisi Informasi. Oke, saya kira cukup dari saya. Majelis mungkin bisa ditambahkan yang lain. Terima kasih Majelis. Izin. Tadi ahli menyampaikan bahwa dalam pencalonan pejabat daerah itu tadinya dokumen yang dikecualikan tersebut bisa dibuka. Izin Ketua, ini mohon maaf, pemohon karena ini direkam, mic-nya boleh didekatkan, ini khawatir tidak terekam. Terima kasih. Jadi yang mau menjadi pertanyaan kami, sejak itu dokumen persyaratan itu dibuka dalam pencalonan pejabat daerah atau jabatan, apakah semua pihak bisa mengakses benar membuka atau hanya khusus yang datang? Untuk ahli bagaimana? Kalau itu kan prinsipnya ketika informasi tersebut sudah menjadi milik publik, maka publiklah, semua publik bisa membuka. Oke, selanjutnya, menurut ahli, berapa lama jangka suatu dokumen itu diarsipkan? Karena ada beberapa pendapat itu bisa dimusnahkan. Jadi suatu dokumen persyaratan pencalonan itu, berapa lama jangka maksimalnya itu diarsipkan? Jadi begitu. Prinsipnya semua dokumen itu kan mempunyai masa retensi. Tetapi dalam konteks pemilihan gubernur, dalam konteks itu ketika pilkada, informasi karena itu mempunyai nilai sejarah, maka baiknya informasi publik tersebut itu kemudian dipermanenkan. Kenapa? Karena untuk menjaga memori kolektif pada masyarakat ini atas proses bahwa kita pernah mempunyai seorang gubernur bernama A, dengan melalui kontestasi yang fair dan adil, misalkan seperti itu. Nah, memori kolektif itu harus dijaga, maka segala informasi yang berkaitan, segala dokumen publik yang berkaitan dengan kontestasi tersebut harus dipermanenkan dan itu dimasukkan ke dalam lembaga kearsipan daerah ataupun ke lembaga arsip nasional. Jadi secara tegas ahli menyatakan bahwa dokumen itu dipermanenkan di arsip pada arsip daerah ya, dan tidak ada bentuk dimusnahkan. Terima kasih majelis. Izin majelis. Yang sudah ditanyakan nggak perlu ditanyakan lagi ya? Siap. Saudara saksi, perlu saya terangkan bahwa, saudara ahli, perlu saya terangkan bahwa sengketa kita ini adalah terkait dengan termohon tidak memberikan informasi dengan alasan informasi tidak dapat diberikan karena tidak dikuasai dan tidak didokumentasikan oleh pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini, Pemprov DKI Jakarta selaku PPD utama dari PPID Dinas Arsip yang seharusnya menurut menurut keputusan KPU, peraturan KPU nomor nomor 13 tahun 2000 nomor 18 tahun 2013 ya, disebut bahwa pencalonan pendaftaran pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada partai politik dengan partai politik serta perseorangan itu jangka waktu simpan retensinya aktif itu 3 tahun, inaktif 2 tahun dengan keterangan permanen di LKD sesuai jenjang. Nah, izin majelis, saya ingin bertanya berdasarkan pengalaman beliau sebagai ketua KIP, bisa? Nah, jadi saya ingin bertanya kepada saudara ahli, selama memimpin di KIP dulu ya, apakah pernah menemukan kasus seperti ini di mana termohon seharusnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan memiliki informasi yang dimohonkan, tapi ternyata tidak, dan sehingga itu mengakibatkan pelayanan publiknya terhadap pemohon itu gagal.
kasus mengenai berkaitan dengan informasi yang dikecualikan itu yang kemudian diarsipkan itu pernah terjadi, yaitu pada kasus di sidang DKI, itu pada kasus waktu itu kasus pertanahan, di mana ada yang pemohon informasi meminta mengenai buku tanah. Itu kan arsip yang sifatnya aktif, di mana kalau dulu itu disebutnya dalam tanda kutip arsip hidup, di mana arsip tersebut harusnya tetap berada di dalam wilayah badan publik tersebut. Tetapi badan publik tersebut menyatakan sudah tidak mempunyai arsip itu, gitu. Nah, di situ yang kemudian pada persidangan Komisi Informasi kita geserlah bahwa itu ada merupakan berkaitan dengan undang-undang kearsipan, bukan dengan undang-undang informasi publik. Kenapa? Karena kan informasi, ya undang-undang informasi publik itu memang menjadi apa, arsip tanah itu adalah publik harus dibuka. Apalagi pemohonnya punya kepentingan langsung atas informasi tersebut. Tetapi pihak badan publik menyatakan dia tidak mempunyai arsip tersebut, kelurahan itu ya, kelurahan. Oleh karena itu kita kemudian merujuk kepada undang-undang kearsipan bahwa arsip mengenai buku tanah itu harus selalu ada di kelurahan, walaupun kelurahan tersebut dipecah, dimekarkan katakan, tetapi buku tanah tersebut harus tetap berada pada kelurahan induk, gitu. Dan itulah yang harus kemudian dibuka. Dan ketika digeser menjadi persoalan di undang-undang kearsipan, maka mau tidak mau pihak kelurahan, karena kebetulan dan tanda kutip sanksinya lebih besar daripada di undang-undang terbuka informasi publik, maka pihak kelurahan kemudian akhirnya membuka informasi tersebut, dicari dan dapatlah soal buku tanah. Apalagi yang meminta ada orang yang punya kepentingan langsung, karena kasusnya waktu itu tanah milik dia, kemudian tahu-tahu muncul sertifikat baru, sedangkan dia tidak pernah melakukan transaksi jual beli atau pemindah tanganan atas tanah tersebut. Nah, maka untuk menelusuri kenapa bisa muncul sertifikat baru, maka dia meminta itulah yang terjadi. Maka memang tidak sama persis dengan kearsipan yang pada hari ini yang disengketakan, tetapi itu bisa sebagai gambaran. Terima kasih. Saya mohon pendapat ahli saja ya. Saya ambil kasusnya saja. Jadi berdasarkan PKPU tadi seharusnya saya singgung saja nih, ijazah mantan gubernur DKI tahun 2012. Seharusnya menurut JRA, Jadwal Retensi Arsip dari peraturan KPU yang saya sebut tadi, itu 5 tahun berarti 2017 sudah diserahkan arsip ke LKD. Di mana merujuk pada pasal 23 Undang-Undang Kearsipan disebutkan di sini bahwa selain kewajiban sebagaimana yang masuk pasal 22 ayat 4, arsip daerah provinsi memiliki tugas poin A, pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun yang berasal dari satuan kerja perangkat daerah provinsi dan penyelenggara pemerintah daerah provinsi. Nah, saya ingin mungkin silakan dikasih pendapat apakah KPUD itu termasuk dalam penyelenggara pemerintahan daerah provinsi, sehingga nyambung tadi dengan PKPU tadi menyebutkan bahwa KPUD wajib menyerahkannya ke LKD, yang LKD itu dalam hal ini lembaga kearsipan daerah adalah Lembaga Dinas Kearsipan Provinsi DKI Jakarta. Baik, memang KPU itu merupakan lembaga hierarkis ya, beda dengan Komisi Informasi. Lembaga hierarkis itu artinya KPU mempunyai ikatan struktural secara rigid dengan KPU pusat. Tetapi ketika dia melaksanakan tugas kontes memilih calon pemimpin atau gubernur di DKI untuk memimpin pemerintahan DKI, maka sebetulnya KPU pun juga mempunyai kewajiban. KPUD DKI punya kewajiban untuk menyerahkan arsip tersebut kepada LKD, Lembaga Kearsipan Daerah. Karena apa? Itu agar tidak memutus mata rantai kesejarahan warga Jakarta. Karena kalau tidak begitu, maka nanti bisa seperti kasus Supersemar, dokumennya tidak ada tapi dibicarakan terus di mana-mana kan gitu. Nah, itulah agar tidak menimbulkan missing link pada proses pencatatan sejarah di DKI. Menurut pendapat ahli, solusi apa yang seharusnya diambil LKD jika KPUD tidak menyerahkan arsip yang seharusnya tahun 2017 sudah diserahkan? Pasal 60 itu kan menyatakan, Undang-Undang Kearsipan menyatakan bahwa lembaga kearsipan
wajib untuk melaksanakan. Kata melaksanakan itu merupakan kata aktif. Jadi lembaga kearsipan daerah harusnya aktif lah. Begitu dia melihat sudah 1 tahun proses pilkada atau bahkan lebih 5 tahun, artinya arsip mengenai pencalonan gubernur itu harusnya sudah dimasukkan di dalam DPA, daftar pencarian arsip, dan kemudian dari daftar pencarian arsip LKD harusnya proaktif untuk kemudian mencari arsip tersebut. Kenapa harus mencari arsip tersebut? Karena itu berkaitan dengan guna kesejarahan daripada warga DKI Jakarta. Gitu, guna kesejarahan daripada DKI Jakarta. Itu yang kemudian warga DKI Jakarta siapa yang kepingin melihat demi kepentingan ilmu pengetahuan, demi kepentingan pendidikan atau apapun, itu kemudian bisa meminta arsip tersebut kepada LKD. Baik, tapi faktanya begini, saudara saksi, bahwa LKD dalam hal ini Pemprov DKI tidak memberitahukan ke saya apa upaya yang dia kerjakan untuk mengambil arsip ini. Apakah ini kembali ke Undang-Undang KIP, apakah tindakan dari PPID yang seakan-akan lepas tangan saja terhadap hilangnya arsip ini itu bisa bersanksi pidana nggak? Ini bukan hilangnya, tetapi belum dicari. Belum dicari, ya. Saya rasa itu. Jadi arsip tersebut bukan dihilangkan, tapi mungkin arsip daerah lalai dalam konteks melaksanakan undang-undang kearsipan sehingga dia tidak membuat DPA dan kemudian tidak melaksanakan, dan pasal itu tidak untuk mencari arsip yang dibutuhkan tersebut. Sekian. Artinya ada konsekuensi ini kalau memang lalai, PPID lalai, itu ada konsekuensi pidana atau administrasi? Kalau dalam sanksi pidana berkaitan dengan pasal 60 ini kayaknya tidak ada. Yang ada kan di pasal sebelum-sebelumnya lah. Tetapi berkaitan dengan pasal 60 ini LKD memang tidak ada sanksi pidananya. Baik, terima kasih. Ada. Terima kasih. Saya berikan termohon. Izin majelis, kami mau menyerahkan identitas kuasa hadir hari ini. Dari pemohon ada kuasa baru atau ada yang ini ada. Orang dia. Bisa diusul. Ada. Yang ada dari pegawai cukup ya, cuma tidak. Oh iya, cukup. Sini biar kalian. Terima kasih majelis. Izin saudara ahli, berdasarkan pengetahuan saudara ahli, bagaimana ketentuan pasal 6 ayat 3 huruf E Undang-Undang KIP dan pasal 13 ayat 2 huruf E Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang SLIP dan Standar Layanan Informasi Publik mengatur apabila suatu informasi yang dimohonkan oleh pemohon informasi tidak dikuasai oleh badan publik tersebut.
Nah, tadi pasal 6. Pasal 6 UU KIP, izin ahli, dan pasal 13 ayat 2/Q1 2021. Dan pasal pergi ke saudara enggak? Pasal 13 ayat 2 huruf E. Pasal 12. 13 ayat 2 huruf E. Oh, ini peraturan pemerintah. Pergi masa luka membacakan aja. Baik. Ya, saya nggak bawa perginya. Berdasarkan Perki 1 tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik. Bentar, mungkin saya buka dulu. Judulnya. Pasal 13 ayat 2 huruf E Perki 1 tahun 2021 mengatur informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik terdiri atas huruf E, informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan. Bisa saudara ahli elaborasikan pasal tersebut dan kaitannya apabila suatu badan publik belum menguasai atau tidak menguasai informasi publik tersebut? Baik, terima kasih. Ya, namanya informasi itu bisa diberikan kalau memang dikuasai. Kalau belum dikuasai, apa yang mau diberikan? Ngotot seperti apapun kan nggak mungkin, kan gitu. Paling hanya kemudian pihak pemohon informasi mendesak kepada badan publik yang menyatakan bahwa informasi itu belum dikuasai agar bisa segera mencari dan memenuhi permintaan informasi publik tersebut. Gitu. Hanya itu desakannya. Karena udah nggak dikuasai mau apa lagi kan gitu. Dalam persidangan seperti ini pun ketika Anda menyatakan barang itu nggak ada, apa yang mau bisa diserahkan kan kepada barang itu. Hanya kemungkinan majelis komisioner bisa memutuskan kepada badan publik agar mencari informasi tersebut sehingga bisa memenuhi daripada permohonan informasi. Dengan selanjutnya, bagaimana pendapat ahli ketika suatu badan publik dalam menjawab permohonan informasi itu telah sesuai dengan ketentuan pasal 31 ayat 4 huruf A dan B Undang-Undang Komisi Informasi Peraturan KI nomor 1 tahun 2021. Izin saya bacakan pasalnya ya Pak. Dalam hal di sini kan mengatur terkait dengan jawaban atau tanggapan atas permohonan informasi, izin Pak, yang ditujukan kepada PPID. Dan dalam menjawab, PPID itu memberitahukan secara tertulis. Di pasal 31 ayat 4 huruf Pasal 31 ayat 4 disebutkan bahwa pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 3 berisi informasi publik yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak, dan keterangan badan publik yang menguasai informasi yang diminta dalam hal informasi tidak berada di bawah penguasaannya. Apabila suatu badan publik sudah menjawab informasi dengan pemberitahuan tertulis dengan menyertakan apakah informasi itu berada di bawahnya atau dikuasai atau tidak, dan jawabannya adalah tidak dikuasai, dan kemudian badan publik tersebut sudah menyampaikan badan publik yang menguasai informasi tersebut, apakah sudah sesuai dengan ketentuan pasal 31 ayat 4 ini menurut saudara ahli? Ya, itu kan merespon daripada permohonan informasi publik yang kemudian jawabannya adalah bahwa dokumen informasi publik tersebut tidak dikuasai oleh badan publik. Itu kan jawabannya. Ya. Nah,
Disinilah kemudian pemohon informasi mungkin melakukan upaya lain, yaitu desakan kepada badan publik agar mencarikan informasi tersebut. Karena sesuai ketentuan perundang-undangan mengenai lembaga kearsipan daerah di lembaga kearsipan itu kan harusnya secara logika, karena peristiwanya sudah terjadi sekian puluh tahun yang lalu sampai hari ini ternyata arsipnya tidak dikuasai, berarti kan ada yang salah dalam hal ini, gitu ya. Nah, dalam hal ini makanya pemohon informasi publik mendesak mencari, kok bisa belum disimpan, gitu, rasanya gitu. Padahal itu kan sudah barang lama, harusnya kemudian sudah ada dalam penguasaan lembaga kearsipan. Karena ini kan sudah menjadi arsip statis, di mana dalam undang-undang kearsipan arsip statis itu harus disimpan oleh lembaga kearsipan, sehingga publik bisa kemudian mencari informasi tentang arsip statis tersebut. Apabila badan publik sudah menjawab badan publik yang lain yang menguasai informasi tersebut, jadi di dalam jawabannya dituliskan badan publik A itu menguasai informasi yang diberikan, dan kemudian pemohon mengajukan kepada badan publik A dan memang badan publik A itu menguasai informasi tersebut. Apakah permohonan informasi atau informasi yang dimohonkan masih perlu dilanjutkan atau bagaimana, Saudara ahli? Itu kan tergantung motif, ya kan? Kalau saya melihatnya bahwa ketika sudah dapat jabatan, artinya kemudian sudah ditunjukkan bahwa yang menguasai ada informasi badan publik lainnya, tentunya dari pihak badan publik yang ini menyatakan silakan Bapak mencari ke badan publik yang sana yang kira-kira menguasai badan publik. Tetapi ini kan berkaitan dengan persoalan perundang-undangan yang lainnya, yaitu perundang-undangan yang menyangkut dalam bentuk kearsipan. Nah, di sini sebetulnya kita ambil hikmahnya saja. Bahwa ini merupakan peraturan kepada badan publik tersebut bahwa arsip statis yang mempunyai nilai kesejaraan harusnya sudah berada di dalam badan publik tersebut. Jadi, dalam hal ini di dalam LKD itu sudah harus ke sana. Karena ini kan peristiwanya sejak 2012, katakan KPU menyatakan retensi masa aktifnya adalah, katakan peraturan itu kan 3 tahun, itu kan nggak logis juga, karena di undang-undang kearsipan kan masa retensi itu kan minimal 5 tahun itu kan. Nah, apalagi hal yang bersifat nilai kesejaraan, maka dia bisa lebih panjang daripada masa retensi itu, CRA-nya jangka retensi arsip tersebut. Nah, ketika dinyatakan sebagai arsip statis, maka arsip tersebut sudah dipermanenkan karena dia mempunyai nilai guna sejarah. Karena mempunyai nilai guna sejarah dan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, maka itu harus dipermanenkan oleh LKD. Gitu. Nah, di sini hikmahnya adalah pemohon informasi publik kemudian mendesak kepada lembaga LKD untuk membuat DPA, kemudian untuk segera mencari arsip tersebut. Karena toh hal ini bukan cuma dilakukan oleh saudara penatua pemohon informasi, mungkin ada orang lain lagi pemohon informasi meminta itu lagi di tahun-tahun mendatang. Nah, kalau itu tidak dipenuhi, apakah harus bersengketa lagi? Kan harusnya tidak dipenuhi, karena itu merupakan amanat undang-undang kearsipan sendiri, yang tentunya teman-teman di lembaga kearsipan daerah harusnya memahami soal peraturan. Karena kata melaksanakan di dalam pasal 60 itu jelas-jelas kata aktif, bukannya pasif, bukannya nunggu bola. Ya. Maka monggo silakan kepada itu. Nah, mungkin ini kemudian menjadi sengketa, tapi memerlukan pembelajaran bagi kita semua dalam konteks kearsipan ini. Kita harus ini, karena ingatan kita ini terlampau pendek sejarah dalam hal ini. Oleh karena itu lembaga arsip menjadi tulang punggung dalam menjaga memori kolektif bangsa ini. Oleh karena itu maka semua arsip-arsip yang sudah statis dan dipermanenkan, mempunyai nilai sejarah, mempunyai kepentingan yang lain, itu untuk bisa diarsipkan secara permanen di lembaga kearsipan daerah. Baik, saudara ahli, saya mau menyampaikan jika dokumen yang telah dikuasai oleh pemohon, dokumen itu telah dikuasai oleh pemohon, apakah penyelesaian sengketa informasi ini tetap harus dijalankan atau tidak? Penyelesaian sengketa di informasi publik ini kan bukan kalah menang.
bukan kemudian katakan putusan majelis komisioner, maaf, majelis komisioner bukannya melakukan intervensi, tapi ini berdasarkan pengalaman bahwa sidang sengketa di informasi publik, di Komisi Informasi Publik itu ada bukan persoalan keamanan, tetapi ada persoalan bagaimana satu dokumen publik itu bisa diakses oleh publik. Gitu. Tentunya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kan itu. Oleh karena itu, walaupun sudah menyatakan bahwa informasi publik tidak di dalam penguasaannya, itu bukan berarti kemudian sengketa informasinya kemudian ditutup, tidak dilanjutkan. Tetap harus ada keputusan. Gitu. Keputusannya adalah katakan mendesak kepada badan publik untuk segera mencari informasi tersebut sehingga pada kemungkinan mendatang pencari informasi publik pada materi tersebut tidak perlu kemana-mana lagi, apalagi kan sifat arsipnya tersebut sudah menjadi arsip statis yang tentunya malah mungkin di badan publik yang bersangkutan sudah tetapi di lembaga kearsipan daerah badan itu tetap informasi publik itu masih tetap ada. Jadi tetap berlanjut sampai ada keputusan dari pihak majelis komisioner. Karena putusan ini bukan soal kalah dan menang, bukan persoalan itu. Dari termohon cukup majelis. Terima kasih. Ya, saya mengklirkan sebentar. Memang saya sebagai informasi, memang saya sudah menguasai informasi yang saya minta dari lembaga lain yaitu KPUD. Tetapi yang saya minta itu adalah yang dikuasai LKD Karsipan karena ini mempunyai nilai yang berbeda. Secara peraturan perundangan Karsipan, KPUD sebenarnya tidak berhak memiliki itu barang. Sehingga saya merasa KPUD memberikan barang yang nggak sah secara hukum dimilikinya. Seharusnya barang itu diserahkan oleh LKD, Lembaga Karsipan Daerah menurut Undang-Undang Karsipan, di mana pada saat penyerahan barang dari KPUD ke LKD itu melakukan yang namanya autentikasi. Ada proses autentikasi yang lebih tinggi dari verifikasi, lebih tinggi dari klarifikasi, yaitu mengecek apakah barang ini otentik, yang diterima ini salinan ijazah itu otentik, berita acara itu otentik. Jadi menyambung tadi yang dibilang termohon, ya ini informasi yang kita memang ini barangnya sama tapi informasinya nilai informasinya berbeda, begitu. Ya, itu nanti saudara bisa sampaikan di kesimpulan. Itu kan pendapat ya, kesimpulan saudara terkait dengan itu. Maksud saya tadi kan kami sudah memberikan kesempatan apakah cukup dengan ahli ini atau ada ketentuan lain yang saudara ingin jadikan dalil pembuktian. Nanti kan saya sudah memberikan itu. Prinsipnya termohon sudah menjelaskan, sudah bertanya, saudara sudah sampai yang terakhir tadi sebaiknya itu nanti itu kan pendapat saudara. Jadi silakan saja dimasukkan di kesimpulan. Saya kira itu. Silakan anggota ada mau silakan. Baik, terima kasih Ketua Majelis. Yang pertama kepada ahli, sejak 2012 menjadi komisioner KI ya, karena dari kompetensi sebagai ahli kami melihat tadi secara digital bahwa saudara pernah menjadi komisioner ya. Pada saat menjadi komisioner tentu pelantikannya pada saat Pak Gubernur siapa ya Pak? Bisa digunakan mic ya? Saya dilantik oleh Bapak Gubernur Fauzi Bowo. Pak Fauzi Bowo. Iya. Itu SK 26 Januari ya? Iya betul. Januari. Karena memang itu hari HUT-nya KIDKI, kami penghormatan pada periode pertama. Yang kedua, pada saat saudara menjadi komisioner tentu hanya pelantikannya saja, tapi ketika bertugas pada gubernur yang baru pada saat itu ya. Iya. Karena ini juga termasuk informasi publik yang terkait. Ya. Nah, sepengetahuan saudara sebagai ahli, apakah pada zaman saudara menjadi komisioner KIDKI, saudara ahli, itu memberikan semacam monitoring evaluasi kepada dinas-dinas terkait, termasuk kepada badan publik di Jakarta? Apakah pada saat saudara menjadi komisioner, karena itu bertanggung jawab pada gubernur. Betul. Pada saat itu, termasuk gubernur yang sedang dimintakan informasinya, Bapak Joko Widodo, ya, itu dimintakan informasi publiknya. Saudara
melakukan monitoring evaluasi kepada KPU DKI sebagai badan publik atau belum ada monitoring evaluasi pada saat itu? Secara sisi keahlian ya, Iya. pengalaman keahlian ini. Jadi kami memang melakukan monitoring dan evaluasi terhadap badan publik, ya kan. Tetapi badan publik yang kami monitoring dan evaluasi pada saat itu lebih kepada badan publik yang di DKI Jakarta. Lingkupnya pemerintah provinsi. Lingkup badan publik di pemerintahan DKI Jakarta. Kemudian KPUD itu karena merupakan lembaga yang sifatnya hierarkis. Oke. Ya, KPUD DKI sifatnya hierarkis itu waktu itu belum termasuk dalam pantauan kami untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Baik, kalau di dalam lingkup pemerintah provinsi, karena lembaga kearsipan daerah dia ada di Pemprov ya, itu apakah sudah ada pada saat itu lembaganya dan apakah dimonitoring evaluasi sebagai peserta Monep pada saat itu? Wah, kalau itu saya sudah tidak ingat lagi peserta. Tidak ingat, oke. Ya, Nah, sekarang secara keahlian, dalam konteks informasi publik yang diminta terkait dengan ijazah Bapak Joko Widodo, apakah dalam konteks klasifikasi informasi ini secara keahlian, dia bagian dari informasi publik? Iya, Informasi publik. Informasi publik itu ada beberapa klasifikasinya. Ada informasi yang berkala, kemudian juga ada informasi yang tersedia setiap saat, ada informasi yang juga termasuk terkait dengan apa namanya, yang menyangkut hajat orang banyak ya, yang namanya dengan serta merta. Nah, dalam konteks kalau saudara ahli menyatakan itu adalah informasi publik, di klasifikasi mana dia masuknya? Informasi yang secara berkala sebenarnya. Secara berkala. Iya. Tetapi dia memang tidak disampaikan di website dan secara umum ya. Artinya memang itu saudara ahli mengatakan, ini kan keahlian ya, kami majelis itu posisinya netral semua. Secara keahlian, saudara ahli mengatakan bahwa itu adalah informasi publik, satu. Yang kedua, klasifikasinya termasuk informasi yang berkala. Ya. Berkala. Nah, berkala berarti Maaf, yang harusnya tersedia setiap saat itu. tersedia. Iya, Oke. informasi publik yang tersedia setiap saat. Berarti izin Pak Ditra tolong direvisi ya, ini biar nggak, Iya. ini karena ini pencatatan ahli penting untuk pertimbangan majelis. Saudara Pak Ditra pengganti tolong dicatat, ahli mengatakan bahwa itu adalah informasi publik dan itu merupakan bagian dari informasi tersedia. Tersedia, Jadi ya. diralat ya, Iya, bukan diralat. informasi berkala ya. Iya. Baik, tersedia. Nah, karena saudara tidak melakukan monitoring evaluasi pada saat itu, tentu tidak bisa memberikan masukan ya terkait indikator mana yang kepada KPU DKI ya. Berbeda sampai hari ini sudah KPU DKI walaupun dia vertikal, kami KI tetap melakukan monitoring itu di hal lain ya. Iya. Artinya kami mau memastikan keahlian saudara itu tepat dalam konteks objek yang diminta. Iya. Jadi saudara menganggap itu tersedia setiap saat. Tersedia setiap Artinya tidak semua orang yang secara umum, kan orang ada juga yang apatis. Iya. Tetapi kalau orang-orang yang aktif, itu juga tidak bisa langsung kalau dia bukan pemohon informasi. Karena dia harus dimintakan dulu, karena tersedia setiap saat. Iya. Dia bolak-balik bukain website, zaman dulu mungkin baru awal-awal tapi sudah ada ya. Atau lihat madingnya di KPU DKI atau dan seterusnya, itu tidak bisa langsung ya. Walaupun kita tidak lagi bicara konteks KPU dalam konteks termohon tidak. Tapi maksud saya pengen mengetahui ini alur ijazah ini kemana sih sampai kok termohon pun belum memiliki, belum tersedia, ya. Jadi dia masuknya di mana posisinya sebetulnya yang saudara secara keahlian dari KPU itu kemana dia harusnya karena konteksnya dia tersedia setiap saat. Tersedia setiap saat. Jadi misalkan begini, pemohon informasi dia kemudian mengetik proses pemilu pilkada di tahun 2012. Siapa calon-calonnya kan bisa dimunculkan di dalam website itu kan. Baik. Harus termuncul di situ nama calonnya siapa. Gitu. Baik. Itu kan, mohon maaf, itu kan ahli adalah informasi secara umum. Secara umum. Tetapi karena yang dimintakan adalah dokumen, itu kan bukan informasi. Kalau informasi kan dia deskripsi bisa sifatnya. Betul, ya. Ini kan dokumen, ijazah. Dokumen. Betul. Nah, karena ini ijazah, sebetulnya dia tidak ada di website kan ditampilkan sebagai dokumen yang diupload kan? Tidak ada. Tidak ada. Jadi memang disimpan oleh badan publik. Disimpan oleh badan publik. Jadi memang kalaupun dia informasi yang tersedia saat, tetapi masyarakat umum tidak bisa secara mudah langsung mengakses, tapi harus dimintakan dulu. Harus ada effort dulu, minta seperti halnya pemohon ini berjuang dulu, waktu, tenaga, segala macam untuk bisa mendapatkan itu. Baik, yang terakhir dari saya adalah jika KPU DKI adalah badan publik yang sifatnya hierarkis yang saudara ahli sampaikan tadi, berarti sebetulnya dia secara pertanggungjawaban hukum dalam konteks administrasinya, berarti dia harus menyerahkan ke KPU RI dulu, baru kepada Arsip Nasional atau seperti apa? Karena saudara termohon ini tidak pernah mendalilkan ya, menyatakan bahwa itu informasi dikecualikan, belum sampai situ. Kami pun sudah dalam sidang sebelumnya menyatakan
kami kejar, saya kejar juga apakah ini belum melakukan uji konsekuensi kalau pada saat sidang yang lalu. Nah, karena badan publik ini juga menyatakan, termohon menyatakan belum memiliki, tidak tersedia, sebetulnya ini kan jadi tanda tanya besar ini. Jangan sampai kami juga memutuskan sesuatu yang tidak ada informasi publiknya. Nah, sebenarnya sebagai ahli, andaikan kita berbicara di luar kotak lah, out of the box dari yang apa dipikirkan pemohon, mungkinkah ketika dilantik, karena kan kalau di KPU jelas ada tanda terimanya, menyerahkan form sekian sesuai dengan peraturan KPU RI, ada dasar KPU DKI menerima ijazah itu. Tapi ketika dia sudah dilantik, disumpah di Jakarta sebagai gubernur oleh pemerintah pusat, apakah ada tanda terimanya presiden? Tanda terimanya gubernur pada saat menjadi gubernur DKI Pak Joko Widodo ini. Apakah pernah ada dia memberikan itu secara hukum? Hitam di atas putihnya? Itu pertanyaannya. Maksudnya gimana? Jadi gini, kalau di KPU, sebagai konteks KPU DKI, badan publiknya, jelas dia kan menyerahkan, ya melalui tim sukses ya, menyerahkan syarat-syarat, termasuk mungkin salah satunya agar mengingatkan ingatan kita dukungan partai politik, seterusnya. Ya. Itu ada formnya jelas itu ya, ijazah. Dan itu ada verifikasi administrasi, ada verifikasi faktual, itu yang diperiksa ke kampus terkait misalnya terkait ini. Nah, anggaplah saya tidak mau mengikuti cara berpikir pemohon, lebih ekstrim. Ya, kalau misalkan dia di DKI dilantik gubernur, kan KPU tidak ada ini ya calon yang akan dilantik, ini ya berkasnya kan tidak seperti itu aturan hukumnya. Nah, apakah Pemprov punya kewajiban untuk meminta kembali secara langsung pada person yang dilantik gubernur dan wakil gubernur pada saat itu? Ya, seingat saya sesuai dengan informasi media publik ya, fakta sejarah adalah Pak Jokowi dengan Insinyur Basuki Cahayapurnama pada saat itu 2013 ya, tidak salah ya. Apakah dia ada menyerahkan secara hukum nggak kepada Pemprov bahwa ini ijazah saya yang sudah dilegalisir kepada Pemprov untuk dijadikan administrasi, apakah itu di bagian SDM-nya atau secara administrasi untuk keuangan baik itu gaji, honor ataupun tunjangannya oleh gubernur wakil gubernur, adakah secara keahlian saudara memandang itu? Sebagai ahli, kemudian dalam proses ketika gubernur sudah terpilih, ya, itu KPU dia harusnya menyerahkan segala dokumen yang berkaitan dengan kontestasi pilgub itu kepada pemerintah daerah DKI. Kenapa? Karena kan pada kontestasi itu bukan cuma anggaran pusat yang dipakai, tapi APBD pun juga dipakai sebagai bentuk pertanggungjawaban KPU di atas penggunaan anggaran APBD. Maka dalam konteks untuk pemilihan itu maka segala berkas dokumen dalam konteks kontestasi itu harusnya diserahkan kepada pemerintah provinsi. Baik, izin ahli mohon maaf, itu kan memang itu mungkin perspektif jadinya ya, karena secara hukum belum ada yang mengatur secara jelas KPU menyerahkan kepada Pemprov ketika dia akan melantik gubernur. Maksudnya secara hierarkis struktur hukum kita tidak ada menjelaskan itu kan sebagai ahli. Dan yang saya tidak tahu. Oke, tidak tahu ya, dicatat ya Pak Nitra. Ya. Baik, jadi saudara ahli menyatakan bahwa tidak ada kewajiban KPU DKI yang serta-merta memberikan itu sekaligus calon yang akan ditetapkan dilantik kepada Pemprov DKI dalam konteks administrasi ya, bukan konteks kearsipan ya? Iya, bukan dalam konteks kearsipan ya. Karena dia adalah vertikal kan KPU DKI. Pertanggungjawaban penggunaan APBD ya, itu harusnya diserahkan. Itu kan konteks hal lain, hal anggaran ya. Hal keuangan itu kan lain ya. Memang KPUD menggunakan anggaran APBN dan juga APBD sebagai konteksnya hibah ya dari Jakarta. Tetapi dalam konteks ini kan nanti terkait dengan objek yang diminta, berarti tidak ada secara hitam di atas putih. Intinya Bapak Joko Widodo saya sebutkan di sini itu menyerahkan itu kepada Pemprov ya. Tidak ada ya? Tidak ada. Secara keahlian ya? Kan bukan saksi terkait. Kalau saksi terkait nanti misalnya dipanggil dinas perpustakaan arsip misalnya, bisa saya kejar di situ teknis, tapi ini kan karena keahlian, saya nggak bisa ngejar teknis, saya ngejar keahlian. Ya. Jadi tidak ada kewajiban gubernur menyerahkan itu kepada Pemprov ketika dia akan dilantik atau sesaat setelah dilantik ya. Tidak ada ya. Yang melantik gubernur kan presiden. Baik, jadi tidak ada ya, jadi tidak kewajiban langsung. Ya. Baik, cukup Ketua Majelis, terima kasih. Baik, terima kasih. Saudara ahli, kami tadi melihat terkait kepakaran ahli yang pertama di bidang administrasi publik ya, dan yang kedua di kepakaran keterbukaan informasi publik. Saya tidak akan berkait
klasifikasi formasi dikarenakan dalil yang disampaikan oleh pihak termohon itu belum dikuasai. Jadi kami lebih mendalami terkait letak kewenangan penguasaan sebuah informasi publik ya ke sana. Yang pertama yang saya tanyakan ke saudara ahli, apakah saudara ahli mengetahui terkait informasi yang dimohonkan? Mengetahui. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika tadi disampaikan bahwa informasi yang dimohonkan oleh saudara pemohon itu harusnya sudah ada di lembaga kearsipan daerah, seperti itu. Iya. Tetapi tadi sudah disampaikan oleh pihak badan publik bahwa informasi belum dikuasai. Dan saudara saksi juga, saudara ahli juga tadi menyampaikan bahwa sejatinya pihak lembaga arsip tersebut punya wewenang untuk meminta arsip tersebut dari pihak penyelenggara. Ya. Ada nggak ketentuan yang betul-betul pasti undang-undangnya atau peraturannya apa, pasal berapa, ayat berapa terkait kewenangan atau kewajiban lembaga arsip daerah tersebut untuk meminta informasi tersebut? Itu jelas ada undang-undangnya, yaitu bahwa lembaga kearsipan itu dalam pasal 60 Undang-Undang Kearsipan. Maaf, ini perlu saya buka Undang-Undang Kearsipan. Maaf, pasal 59 ayat 2 bahwa undang-undang itu kan menyatakan jasa tersebut sesuatu dokumen itu merupakan sudah berupa arsip statis. Oleh karena itu dalam konteks arsip statis melingkupi akuisisi arsip statis itu, jadi KD itu punya kewajiban untuk melakukan akuisisi arsip statis, yaitu pasal 6 ayat 1. Jadi lembaga kearsipan melaksanakan akuisisi arsip statis itu di undang-undang kearsipannya ini. Baik, tadi disampaikan pasal 60 ya? Iya, pasal 60 Undang-Undang Kearsipan. Bahwa lembaga arsip, pasal 59, maaf, pasal 59 ayat 2 mengenai pengelolaan arsip statis. baik, Yaitu di situ ada mengenai akuisisinya. Kemudian pasal 60 lebih tegas, lembaga kearsipan melaksanakan akuisisi. Jadi kelompok pasal 59-nya menyatakan soal pengelolaan arsip statis, pasal 60-nya memerintahkan untuk melaksanakan, dalam hal ini yaitu mendukung pola itu. Kemudian memang ada kewajiban badan publik juga ketika arsip itu sudah menjadi kerjaan, maka badan publik itu harus menyerahkan. Jadi dua-duanya punya kewajiban, badan publiknya harus menyerahkan, dan ini badan publiknya bisa terkena pidananya itu. badan publik yang dimaksud KPU-nya, KPU KPU-nya itu harus menyerahkan ke lembaga, lembaga kearsipan. baik. Ya, karena di situ ada ketentuan barang siapa yang ini. Baik, lebih jelasnya gini aja. Saya pernah membaca juga terkait contoh seperti KPU RI, bahwa arsip yang sudah diarsipkan oleh dokumen yang sudah diarsipkan oleh KPU RI itu wajib diarsipkan atau distorkan kepada ANRI. Iya, betul. ANRI itu kan tingkat pusat ya. Tingkat daerahnya ada nggak? Ada dalam lembaga kearsipan daerah itu. Lembaga kearsipan Lembaga kearsipan daerah itu adalah merupakan ya di tingkat daerah, itu lembaga kearsipan daerah, karena di dalam undang-undang kearsipan itu kan juga menjelaskan bahwa pengelolaan arsip di daerah itu bersifatnya hierarki ke ANRI atau bertanggung jawab juga kepada gubernur? bertanggung jawab pada ANRI maupun ke gubernur. Di sini mengenai, maaf saya buka undang-undang kearsipan. Kenapa kami tanyakan tersebut? Supaya yang disampaikan oleh ahli bahwa sejatinya lembaga kearsipan daerah itu bisa melaksanakan, dalam artian menurut pemahaman saudara ahli itu adalah meminta
meminta atau mengambil secara aktif kepada pihak KPUD gitu. Betul. Seperti itu. Iya. Baik. Jadi pengelolaan arsip daerah itu dilakukan oleh LKD, Lembaga Kearsipan Daerah. Pengelolaan arsip daerah ya daerah provinsi. Nanti di daerah kabupaten kota ada juga Lembaga Kearsipan Daerah tingkat kabupaten kota. Itu yang kemudian dia harus melaksanakan dan pengelolaan arsip-arsip di daerah tersebut, di provinsi tersebut. Baik, itu menurut pemahaman atau penafsiran dari saudara ahli ya. Yang kedua, tadi saudara ahli juga sempat menyampaikan bahwa mengetahui terkait keterbukaan informasi publik karena pernah menduduki sebagai komisioner pada tahun 2012. Apakah saudara ahli mengetahui terkait definisi atau pemahaman bantuan kedinasan seperti apa? Ini dalam konteks undang-undang kementerian, undang-undang kearsipan, Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. bantuan kedinasan. Ya. Dalam pengertian bantuan kedinasan itu kan saya kurang begitu paham soal itu. Baik. Ya. Untuk sementara cukup Ketua Majelis. Baik, saudara ahli, saya mau memastikan lagi apa yang saudara sampaikan terkait dengan lembaga arsip daerah. Lembaga arsip daerah itu kan dibentuk oleh pemerintah provinsi. Iya. Tapi menurut saudara di pasal 22 itu kan terkait dengan arsip daerah. Selanjutnya di pasal 60 atau pasal 59 ruang lingkup harus melakukan akuisisi. Oke, terus saya ngikutin alur saudara sampaikan ya. Terus nanti akuisisi di pasal 60 terkait dengan harusnya dokumen itu ditagih lah kira-kira. Iya. Bahasa sederhananya, bahasa awamnya. Nah, dan ini secara kondisinya ini mekanismenya seperti itu. Satu sisi tadi saudara juga menyatakan dalam hal dokumen tidak dikuasai atau tidak ada, maka ada perintah. Maka tadi saya mengkonfirmasi perintahnya kepada Komisi Informasi untuk mencari atau mencari atau apa tadi istilahnya. Nah, itu tadi batasan waktunya mau seperti apa? Dengan pengalaman saudara tadi mau jelaskan yang soal dokumen pertanahan tadi. Ini kan dalil dari termohon tadi kan Iya, saya tadi menjelaskan. Oh, Komisi Informasi, saya maksud saudara tadi Komisi Informasi bisa memerintahkan untuk mencari dokumen itu, gimana itu menjadi kewenangan Komisi Informasi, perintahnya untuk melakukan pencarian ataupun merintahkan dokumen itu dihadirkan. Sudah dokumen tidak dikuasai. Berdasarkan begitu dari pihak termohon menyatakan tidak menguasai informasi yang diminta oleh pihak termohon, gitu kan? Itu majelis komisioner kan punya kewenangan dalam segala keputusannya, punya kewenangan untuk kemudian memerintahkan kepada pihak termohon untuk segera melakukan seperti halnya kemarin Komisi Informasi Pusat, di mana pihak majelis komisioner kemudian memerintahkan kepada UPN itu untuk segera menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam persidangan 20 hari. Soal orientasi waktunya, monggo dari pihak majelis komisioner. Ini kan saya nggak tahu konteks di persidangan lain. Saya hanya ingin kita fokus sidang ini. Termohon itu kan tadi sudah pertanyaan termohon tadi disampaikan bahwa dokumen tidak dikuasai. Dokumen sudah dijawab di surat permohonannya. Ya. Tadi mulai dari pasal 6 terkait dengan dokumen tidak dikuasai, pasal 6 ayat 3 huruf E tidak dikuasai. Termohon juga sudah menjelaskan dokumen dikuasai di mana. Nah, tadi saya memastikan saja kepada saudara termohon ketika tadi membuat kesimpulan, saya anggap kesimpulan atau pendapat saudara bahwa Komisi Informasi dapat memerintahkan bahwa dengan mempertimbangkan undang-undang arsip tadi pasal 22, pasal 59, pasal 60 itu saudara ya perintahnya bisa saja
menyatakan bahwa dicari dokumennya sampai ketemu ya. Makanya pertanyaan saya tadi itu di mana yang menyatakan bahwa kewenangan Komisi Informasi memang perintahnya itu mencari. Padahal di satu sisi tadi juga menjelaskan Komisi Informasi itu perintahnya sebenarnya cuma hanya menafsirkan ini informasi publik apa informasi yang dikecualikan. Kalau dikecualikan, ketika saya ngikutin alurnya, saya ingin memastikan lagi sebenarnya yang dimaksud saudara tadi itu apa dengan perkembangan tadi yang didalilkan oleh. Betul. Kalau putusan informasi dan informasi kan sudah membuka, menutup atau kemudian melihat mempertimbangkan kemanfaatan masyarakat yang lebih banyak kan itu putusan normatifnya kan gitu. Tetapi dalam konteks persidangan itu ketika kita memutuskan satu perkara, beberapa hal dalamnya untuk cukup katakan putusannya harus membuka, walaupun kemudian dia tidak mempunyai, tentunya kan ada catatan lainnya yang kemudian disampaikan bahwa informasi tersebut merupakan informasi publik yang harusnya dikuasai oleh kan gitu, di mana pihak LKD harusnya membuka informasi publik tersebut kan gitu. Nah disitulah kemudian untuk itu agar segera bisa dicarikan informasinya sehingga pemohon informasi ini bukan cuma yang hari ini sebagai termohon, tapi untuk pemohon informasi sebagai pemohon informasi lainnya di kemudian hari bisa bertanya pada hal yang sama, sehingga LKP sudah mempunyai jawabannya. Memang informasinya ada di bawah penguasaannya dia. Saya memastikan saja karena termohon kan tadi menjelaskan bahwa dia tidak menguasai, tapi dia tahu siapa yang menguasai. Terus ahli tadi juga menjelaskan untuk dengan mempertimbangkan undangan tadi barusan mengkolek lah atau tapi ternyata sudah tadi memberikan pendapat harusnya bisa ditagih. Makanya padahal sebenarnya kan dari termohon juga sudah menjelaskan ini fakta-fakta yang sudah ada dan jawabannya kan terkait dengan, karena kita tidak berbicara informasi dikecualikan di sini karena termohon tidak pernah membuat pengecualian informasi. Makanya kemarin kita sudah mendorong mediasi enggak menolak langsung, kita langsung kemudian karena memang tidak ada pengecualian, dalilnya adalah dokumen tidak dikuasai. Saya ingin memastikan alur itu. Baik, saya kira itu cukup dari kami. Saudara mau sampaikan, saya berharap kalau ada catatan ya, resumenya ya, atau bisa disampaikan nanti. Saya kira tadi pengennya sebelum sidang sudah. Saya kira cukup. Pemohon, saya memastikan lagi bukti tulis ada enggak atau cukup? Ada yang mau didalilkan lagi? Cukup majelis. Nggak ada yang disampaikan ya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Bukan pertanyaan, saya memastikan saudara mau melampirkan. Itu saja ya Pak, surat sama permohonan keberatan dan identitas saja, tidak ada dalil-dalil yang disampaikan pemohon tadi juga tidak. Baik, saya kira hari ini cukup. Kalau izin Ketua, ini karena pemohon menyatakan cukup, ini kan aslinya pada saat pendaftaran, tapi boleh ke depan memastikan bahwa hanya ini saja, supaya juga Pak Jelis jangan sampai keliru nanti, yang memastikan bahwa ini sesuai dengan apa yang dimasukkan pada KI. 1 sampai 4. 4. Cukup. Iya. Konfirmasi. B4. Ini 1, 2. Baik. Cukup ya. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya saudara termohon sudah ada bukti atau Izin majelis, kami sudah ada bukti. sudah daftar bukti ada? Sudah ada. Sudah lihat. Silakan ke depan. Ini biar sama-sama enaknya. Ini kan dokumen yang dilampirkan kemarin belum ada daftar buktinya ya. Saya minta saudara termohon ke pemohon nanti diucapkan daftar buktinya biar. Oh ya. Silakan. Daftar buktinya.
T1 oh. Enggak, kalau bukti nggak perlu dong, lanjut daftar bukti. Jadi T1 ini A, B, C, D. Satu bendel ini ya. Oke. Ya. Oke. Print ya itu ya. Kopi ya. Ya. T3 print ya. T4 print juga ya. T5 kopi ya. Ini apa ini? Jawaban. Print. Ya. Terus print ya. T8. Oh, permohonan kopi ya berarti itu ya. Punyanya pemohon kan itu kan. Terus T9. Oh, kopi ya. Jadi berarti niatnya bantu pilihan ya. Maksudnya PPID melakukan permohonan informasi. Koordinasi. Itu apa itu? Kopi apa? Itu dokumennya KPU. Oh, saudara dijawab sama KPU ini. Ini dapatnya saudara dari mana? Dari KPU. Jadi saudara ini tanya terus jawab sama KPU ini kan? Oke. Maksudnya kan itu kan bukan punyanya diproduksi bukan oleh sebelas ya. Oke. Oke. Kopi ya. Oke. Baik. Sidang selanjutnya berarti pemohon sudah nggak ada lagi, itu dirapikan ya yang ini. Tolong itu daftar dirinya. Kalau saya beri kesempatan kalau ada daftar, kalau ada bukti tulis lagi ya. Jadinya ahli yang satunya sudah tidak ada atau cukup satu saja? Untuk hari ini cukup ya? Nggak ada saksi ya? Yang untuk hari ini cukup majelis. Oke, berarti termohon ada saksi ahli? Dari termohon tidak ada. Saya sekarang memerintahkan termohon untuk di persidangan berikutnya dihadirkan pihak terkaitnya yang apa? Kearsipan ya. Ya. Dinas Kearsipan. Ya. Baik. Ya. Itu kearsipan kan? Diskusi apa? Dinas Kearsipan. Saya pakai rela satu saudara yang menghadirkan. Kami coba untuk Jangan coba. Saudara akan menghadirkan. Cukup perintahkan saudara menghadirkan. Kalau saudara nggak bisa menghadirkan, saya panggil pakai relas. ya baik, untuk yang dinas persangkaannya tidak masuk dalam kuasa, apakah bisa dihadirkan untuk? Makanya saya perintahkan kepada saudara. Baik, majelis. Berarti saudara bisa menghadirkan kan? Jangan sampai nanti Baik, majelis. bisa menghadirkan kan? Sebagai pihak terkaitnya. Makanya saya pastikan. Jadi nanti kalau Izin majelis, karena dari awalnya kami tidak akan menghadirkan saksi ataupun ahli, bagaimana kalau rela saja dari KI? pihak terkait ya. Baik.
nanti panitera pengganti diskusi di yang mana? Sementara itu ya, sementara karena pihak terkaitnya diskusi, nanti yang lain berarti besok agenda berikutnya hasil merapikan dokumen dari pemohon, terus sudah ada ahli saksi ya. Pemohon sudah atau masih belum, masih pikir-pikir? Izin majelis, kami mohon agar majelis bisa mendatangkan KPUD. Ya kan ada perkara yang satunya kan ada. Karena di sini sebagai saksi, karena mereka ada surat menyurat yang kita harus klarifikasi. Oh begitu. Ya. Baik, nanti kalau itu berarti sebagai pihak Izin Ketua, karena sesuai dengan peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2013 tentang prosedur kesaksian informasi publik, hukum acara yang kita gunakan di sini, sehingga masing-masing pihak berhak mengusulkan saksi dan atau ahli. ya, Seperti tadi sudah benar bahwa majelis itu perintah mengusulkan dinas perpustakaan ya, asli. kebutuhan majelis. Akhirnya, dan kalau pemohon mau mengajukan berarti itulah saksi dari pemohon, mungkin seperti Ya, itu. kira-kira gitu. Logikanya supaya ini ketemu di titik hukum acaranya. Terima Ya. kasih. Jadi sementara kebutuhan majelis dengan bukti-bukti yang sudah dilampirkan tadi, kebutuhan majelis hanya mau mengkonfirmasi dari diskusi. Kalau saudara perlu itu silahkan saudara, makanya saya berikan kesempatan tadi, silahkan. Nanti kalau tidak, nanti kita pertimbangkan lagi. Itu ya, sementara ini makanya saya selesaikan para pihak dulu. Kalau pihak nggak ada, baru nanti kebutuhan dari majelis. Sementara kami hanya dapat dokumen dari apa yang ketika kami sudah merasa cukup, kita nggak perlu. Sementara dokumen yang perlu kita konfirmasi itu diskusikan. Izin majelis, maksudnya pemohon adalah mungkinkah majelis dengan relasnya memanggil pihak terkait yaitu KPU karena ada juga kebutuhan yang menganggap memang kami tidak mampu untuk menghadirkan mereka ya majelis ya, tapi dengan adanya kebutuhan dari majelis apakah memang dimungkinkan juga untuk tambahan satu saksi dari pihak terkait lainnya? Nanti kita pertimbangkan ya, saya belum bisa memutuskan dari dia. Ini kebutuhan majelis hanya untuk di kebutuhan diskusi. Jadi nanti kita pertimbangkan yang pasti kebutuhan para pihak. Kalau mau menyampaikan saya berikan kesempatan seluas-luasnya. Tapi kalau kebutuhan majelis hanya sementara tadi didiskusi. Kira-kira itu. Saya kira gitu ya. Sidang selanjutnya nanti kita tanggal hari Rabu depan tanggal 10 ya, 10 Desember. Baik, sidang adjudikasi non litigasi dengan nomor register 032 dari 9 KIP DKIPS 2025 dengan permohon Saudara Bonatua dan termohon pemerintah Provinsi DKI Jakarta ditunda sampai dengan tanggal 10. Para pihak tidak perlu dipanggil relas, belum ditawarin resmi sebagai panggilan. Sidang dinyatakan diturunkan dengan jam 10. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.